Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan MNCO, selamat datang di channel YouTube kami Sharing Pajak MNCO. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam webinar yang telah kami adakan pada tanggal 15 September tahun 2020 dengan tema Mengintip Resiko Pajak Universitas dan Lembaga Pendidikan tahun 2020 bersama Bapak Muh Nurholis dan Bapak Agus. Pada sesi kali ini, kita akan Q&A dari pertanyaan yang diajukan oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pada saat webinar kemarin. Untuk sebagian pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Bapak Muh Nurholis dan Bapak Agus pada saat webinar berlangsung. Dan untuk sebagian pertanyaan yang belum terjawab, maka akan dijawab langsung oleh Bapak Muh Nurholis. Mari kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Ahmad Sururi Afif, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Pertanyaannya, apakah dana sisa lebih bisa digunakan untuk kegiatan penyiapan sarpras dengan bentuk kerjasama? Sarana prasarana, ya berarti ini memang untuk penggunaan sarpras dengan bentuk kerjasama, ya. Misalnya, ya kita kerjasama dengan kontraktor, ya itu boleh-boleh saja, ya. Masa harus bangun sendiri kan juga tidak. Jadi kerjasama boleh asal aset itu nanti diakui sebagai asetnya lembaga kita, kampus kita. Ya, jawabannya bisa, ya. Sebagai contoh, membangun laboratorium dengan cara BOT dan sebagainya. Ya, sama jawabannya. Asal itu masuk aset kita, mau kerjasama, mau swakelola, itu boleh. Asal asetnya kita akui sebagai asetnya kita, ya. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Muh Nurholis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ferry Kurniawan, Magister Manajemen UGM, Jakarta. Pak Nur sempat mengatakan bahwa dalam persepsi pajak menggunakan asumsi masa manfaat dalam justifikasi pembelian aset atau cost. Sementara dalam persepsi akuntansi, selain masa manfaat, justifikasi itu didasarkan juga oleh asumsi materialitas. Bagaimana menyikapi ini agar kami selaku subjek pajak tidak melakukan koreksi fiskal yang rumit? Nah, kalau akuntansi mau tetap menggunakan asumsi masa manfaat dan materialitas, ya silakan jalan dengan akuntansinya. Siapkan saja satu aplikasi ringan, ya ringan untuk mencatat itu, Pak. Sehingga tidak perlu nanti kita ngitung di akhir tahun, ya harus ngublek-ngublek mentrace dari Desember ke Januari, itu kan repot sekali. Nah, kalau bisa dibuatkan aplikasi sederhana by Excel, terpisah dari laporan keuangan kita, yang tujuannya di akhir nanti kita sudah bisa menghitung langsung koreksi fiskalnya. Itu kalau kita tidak mau rumit di akhir, tapi di awal kita perlu menyiapkan aplikasi khusus. Tapi kalau kita tidak bisa menyiapkan aplikasi khusus itu, ya akhir tahun SPT kita harus kita hitung ulang, ya. Karena di kita akui sebagai expense, ya, secara pajak yang boleh diakui hanya perempatnya saja, 25% saja, pasti akan ada koreksi. Ya, akan repot sekali kalau kita harus men-trace ke belakang. Makanya kalau bisa siapkanlah aplikasi khusus untuk mencatat ini, ya, perbedaan persepsi antara pajak dengan akuntansi, ya. Oke, atau modulnya ditambah dalam software kita, tambahi saja modulnya. Modul pengakuan aset secara fiskal, begitu, ya. Oke, dari pertanyaan Pak Ferry, sekarang kita pindah ke pertanyaan Pak Lucky, UGM Jogja. Pertanyaannya, 1. Pengeluaran di perguruan tinggi karakteristiknya sangat berbeda dengan badan yang berorientasi pada laba. Apakah pengeluaran seperti hibah penelitian yang diberikan kepada dosen dan bantuan untuk kegiatan UKM mahasiswa yang dokumen pengeluarannya hanya berupa SK rektor dengan kewajiban memberikan laporan penelitian dan kegiatan, apakah akan dikoreksi fiskal menjadi NDE
Ya. Jadi intinya adalah membiayakan sesuatu expense untuk bisa dijadikan biaya, satu harus dilihat kebenaran materialnya. Secara materi benar nggak nih? Ada kaitan dengan usaha kita apa enggak? Oh ini untuk UKM Pak, ini untuk hibah penelitian dosen Pak, ada hubungannya. Oke, secara material berarti ini sudah terpenuhi. Ya. Yang kedua secara formal. Formal itu apa? Pembuktiannya apakah betul uang-uang itu keluar? Apa buktinya? Ya buktinya ada SK rektor. Ya mungkin diawali dari proposal dulu. Proposal dari dosennya. Ya, kemudian ada persetujuannya, baru ada SK. SK ini merupakan suatu kontrak sebetulnya. Ya, kontrak antara rektor atau universitas dengan yang bersangkutan. Apakah dia UKM-nya, apakah dia itu adalah dosennya. Nah, setelah ada kontrak, kemudian ada pekerjaan, dibayar. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mengacu kepada bisnis yang lain misalnya, ketika universitas kita kontrak dengan kontraktor nih, apakah kita harus minta bukti-bukti yang dia keluarkan? Kan jawabannya tidak. Ya. Nah, ini kita bisa posisikan seperti itu. Jadi cukup itu dokumennya adalah ada proposalnya buat kontraknya, kemudian ada dokumen penyelesaian pekerjaannya, ya, kemudian pembayarannya. Ya, secara material sudah masuk, secara formal ada itu. Ada dasarnya yaitu kontrak, ada pembayarannya. Dokumen ada, kemudian arus uangnya juga ada, kemudian arus kegiatannya juga ada. Jadi biasanya ada 3 arus yang diperhatikan di situ untuk membuktikan bahwa ini memang betul-betul terjadi suatu transaksi. Ada arus uang nih. Oh betul nih uang keluar, rekening banknya ada nggak? Penerimanya ada nggak? Sah. Ya. Yang kedua, ada arus barang atau arus jasanya. Ada pertanggungjawabannya nggak? Laporannya nggak? Ada nih laporannya nih. Ya. Di arus uang, arus barang atau jasa, harus dokumen di situ. Ya, dari awal nih, kenapa transaksi ini harus ada? Karena ada proposal, ada pengesahan rektor, ada laporan-laporan, semua dokumen harus kita kumpulkan. Nah, kalau menurut pendapat saya, untuk rincian-rincian biaya-biaya pernota-pernota yang dikeluarkan UKM itu, menurut saya tidak perlu. Ya, kita bisa persamakan dengan kalau kita bekerja sama dengan kontraktor atau pihak lain. Kita nggak boleh minta nih, mana daftar gajimu, mana nota-notamu waktu kamu belanja bangun itu, kan nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalkan kampus untuk pengendalian, ya, untuk pengawasan, kalau mau minta kumpulan itu lebih baik. Ya, itu yang pertama. Nah, untuk memastikan apakah itu dikoreksi fiskal menjadi NDE. Berarti pemeriksa nih kan, meriksa nih. Nah, pemeriksa itu melakukan koreksi, dasarnya apa? Keyakinan. Audit itu kan mencari keyakinan. Nah, kalau secara material sudah ada, formal juga ada, arus uangnya ada, arus jasanya ada, kemudian arus apalagi tadi, dokumennya ada, sudah selesai. Nah, kalau nanti pemeriksa sampai ngoreksi, ya kita nanti akan bisa maju nanti sampai ke keberatan, sampai ke proses banding, insya Allah itu akan kuat Mas Luki. Ya. Kemudian kedua, apabila mendapatkan hibah dari pemerintah dalam bentuk uang yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, apakah harus ada dokumen administrasi lain bagi kantor pajak yang harus dilampirkan agar menjadi non-objek pajak? Ya, dokumen itu adalah dokumen kenapa kita dapat hibah. Dokumen apapun yang menyertainya itu bisa untuk sebagai alat bukti buat kantor pajak. Ya, hibah dari pemerintah. Berarti kan pasti ada surat perintah membayarkan uang. Berarti ada dasar-dasar untuk uang itu keluar. Nah, yang diterima oleh UGM itu dokumennya apa saja, itu kumpulkan semuanya. Ya, itu pasti diterima oleh kantor pajak sebagai non-objek pajak. Ya, non-objek pajak. Tapi pertanyaannya adalah hibah dari pemerintah dituangkan dalam bentuk kerjasama. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ini kerjasama atau hibah murni? Kalau kerjasama artinya apa? Ya berarti kita harus mengerjakan sesuatu. Itu bukan hibah kontennya. Ya, kontennya pemberian pekerjaan, cuma namanya saja yang hibah. Nah, yang bukan objek pajak itu kalau pemberian hibahnya itu murni hibah tanpa harus ada kontraprestasi yang kita berikan, ya, maka harus dipisahkan di situ ya, yang poin 2.
3. Apabila dalam perjanjian hibah tersebut penerima hibah hanya mempunyai kewajiban memberikan laporan kegiatan kepada pemberi hibah, apakah dapat dikategorikan sebagai non-objek pajak? Memberikan laporan kegiatan berarti kan ada effort yang kita berikan, ada jasa yang kita berikan. Itu bukan hibah. Bajunya hibah, bungkusnya hibah, tapi kontennya itu pekerjaan. Hibah tuh dikasih, nggak usah bikin laporan. Gitu. Ya nggak bakal dikasih hibah gitu kan ya. Kecuali hibah murni ya, hibah murni itu non-objek pajak, clear. Kalau ini adalah hibah karena pekerjaan, ya. Hanya namanya saja. 4. Apabila dana abadi digunakan untuk pengadaan aset, apakah penyusutannya dapat sebagai pengurang penghasilan bruto? Ya, jadi ini ya, dana abadi digunakan untuk pengadaan aset, boleh nggak? Ya nggak boleh. Dana abadi itu harus abadi. Yang bisa digunakan hanya hasilnya saja. Hasilnya saja. Ya. Maka ketika digunakan untuk pengadaan aset, maka akan dihukum nih. Saat ditemukan tahun pengadaan aset, akan dianggap sebagai objek pajak. Ya, nanti langsung kali 25%. Kemarin ya, kalau sekarang udah 22, besok 20% bisa jadi, ya. Apakah penyusutannya dapat sebagai pengurang penghasilan bruto? Kalau penyusutannya boleh. Ya, nggak ada larangan walaupun itu salah penggunaannya, kan udah dihukum dia. Ya, maka penyusutannya boleh, ya. 5. Hibah dalam bentuk aset, misalnya gedung, dari perusahaan, apakah ada implikasi perpajakan bagi penerima hibah? Ini konteksnya yang menerima adalah lembaga pendidikan, ya. Yang memberikan adalah perusahaan yang bukan pendidikan, ya. Yang ditanya adalah bagi penerima hibah, ya, sebagai lembaga pendidikan, ya. Maka ada ketentuan begini. Di PMK 68 itu bagi penerima itu diatur lebih lanjut lagi di PMK 90 terkait dengan harta hibahan yang diterima. Nah, bagi yang menerima hibah, ya, bagi yang menerima hibah, kalau dia itu merupakan badan pendidikan, itu bukan objek pajak. Ya, di PMK 90 ya, insya Allah itu bunyi seperti itu. Ya, kalau yang menerima badan pendidikan itu ada pengecualian, ada kebaikan pemerintah, ada anugerah bahwa itu bukan objek pajak. Ya, tapi kalau yang menerima itu bukan pendidikan, wah itu bisa objek pajak. Ya, bisa objek pajak dengan catatan harus dilihat yang memberikan siapa. Ya, kalau yang memberikan ada hubungannya dengan kita, usaha, pemilikan, penguasaan, itu buat kita jadi objek. Kalau nggak ada hubungannya, buat kita jadi bukan objek. Tapi khusus untuk lembaga atau badan pendidikan, hibah itu buat kita itu bukan objek pajak. Ya. Kemudian, apakah jasa pelatihan yang diberikan perguruan tinggi adalah jasa kena pajak? Misalnya pelatihan dikemas dalam bentuk kerjasama. Peserta hanya berasal dari pihak yang bekerja sama saja. Dan pelatihan insidentil dari peserta umum, apabila non-JKP, apakah ada aturan yang mendasari? Oke, baik. Jadi jasa pelatihan, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus ya, narasumber terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi ya. Jasa pelatihan itu merupakan jasa yang tidak diatur sebagai pendidikan ya. Ada sebetulnya di peraturan Dirjen Pajak ya. Saya agak lupa begitu ya. Tapi ada di sana kriteria jasa pendidikan yang non JKP. Ada di situ. Jasa pendidikan non JKP. Nggak ada kriteria yang jasa pelatihan. Yang diatur hanya jasa pendidikan saja. Formal dan informal. Tapi kalau pelatihan tetap itu merupakan jasa kena pajak. Ya, karena ini treatmentnya harus sama dengan lembaga-lembaga lain yang punya bisnis pelatihan. Pelakuannya harus sama, ya. Siapapun pesertanya, ya, nggak ada bedanya. Lalu, apabila non JKP, apakah ada aturan yang mendasari? Apabila non JKP, nah, pelatihan ini JKP, Cik. Ya, kalau mau non JKP, maka ya harus mendaftarkannya kepada instansi yang membawai pendidikan, ya. Kalau izin kita peroleh dari Kemenristek Dikti, maka itu bisa dianggap sebagai pendidikan. Tapi kalau pelatihan ini kan konteksnya adalah
apa namanya, disnaker ya, tenaga kerja di sana ya. Oke, ini berarti tanggapannya adalah tetap jasa kena pajak ya. Jadi kalau kita bikin pelatihan, maka kita harus memungut PPN ketika kita perguruan tinggi kita adalah pengusaha kena pajak, harus memungut PPN dari biaya pelatihan itu. Karena nggak ada pengecualian ya, nggak ada pengecualian. Yang dikecualikan hanya jasa pendidikan ya, pasal 4A Undang-Undang PPN ya. Terakhir, kerjasama dengan instansi pemerintah dalam bentuk swakelola tipe 2. Instansi tersebut biasanya tidak diperbolehkan menambahkan unsur PPN dan ada yang tidak mau memungut PPN. Dan terkadang sudah memungut dan setor PPN sebelum faktur diterbitkan. Apa yang harus dilakukan sebagai pemberi jasa? Kerjasama swakelola ya, kita bangun sendiri misalnya swakelola, kemudian tidak perlu menambahkan PPN ya, karena kita tidak membeli dari pihak lain ya. Tapi harus kita ingat adalah ketika kita membangun sendiri, swakelolanya dalam bentuk membangun suatu gedung, suatu bangunan ya, maka konsekuensinya adalah kita sebagai pihak yang membangun dianggap seperti seorang konsumen ya. Maka ada undang-undang yang mengatur tentang pihak-pihak yang mendapat manfaat dari barang atau jasa, yaitu PPN. Diatur di sana, walaupun kita membangun sendiri ya, karena kita menikmati bangunan itu yang kita bangun sendiri, kita terutang yang namanya PPN kegiatan membangun sendiri yang tarifnya 2%. Ya, dengan catatan bangunan kita itu luasannya minimal 200 meter. Itu PPN yang harus ditambahkan, mestinya begitu ya. Kemudian terkadang sudah memungut dan setor PPN sebelum faktur diterbitkan. Berarti kita belanja nih dari toko bangunan misalnya, kita store dulu nih, fakturnya belakangan di sana. Ya. Apa yang harus dilakukan sebagai pemberi jasa? Ya, artinya dalam kontrak si pemberi jasa harus memastikan bahwa PPN-nya nanti tunggu saat kamu nagih. Ya, saat menagih. Atau saat kami memberikan invoice, jangan bayar PPN dulu. Nah, kalau pemberi jasanya misalnya PPN-nya sudah terbayarkan, kemudian dia baru mengeluarkan fakturnya terlambat, ada resiko buat si pemberi jasa itu nanti kena denda 2% kali DPP-nya. Resiko terlambat atau tidak tepat mengeluarkan faktur pajaknya ya. Jadi pemberi jasanya, toko-tokonya harus memastikan ya, ngomong sama universitas, jangan bayar PPN dulu, kita koordinasi ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Luki dari UGM. Cukup jelas ya Pak Luki atas penjelasan yang diberikan oleh Bapak Muh Nurholis. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan Bapak Fendi dari Yayasan De Brito Yogyakarta. Mau tanya, PMK ini mulai berlaku perlaporan pajak tahun berapa? Ya, mulai berlakunya tahun pajak 2020. Tapi di internal kita sudah melaksanakan aktivitasnya, kayak catatan-catatannya, kayak akuntansinya, nanti penyusutannya sudah mulai sejak 1 Januari 2020. Ya, makanya mulai sekarang kita sudah harus mulai membenahi sesuaikan dengan aturan PMK 68 ini, ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Hesa Dijaya dari Stikes Kesdam 9 Udayana. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan sisa lebih yang tidak dipergunakan untuk perolehan sarana dan prasarana di tahun kelima? Apakah diakui sebagai pendapatan lainnya di tahun kelima di laporan laba rugi untuk dihitung pajaknya? Oke, berarti ini ada sisa nih. Ya, tahun 2019 ada sisa lebih 6 miliar. Sampai tahun keempat nih, berarti 20, 21, 22, 23 nih. Masih tersisa ya, tersisa. Lalu tahun kelima nih, 5 dia kemudian gunakan untuk yang selain prasarana. Berarti ini masuk klausul sisa lebih yang tidak dipergunakan. Maka ini senilai sisanya, katakan sisa 1M nih. Sisa inilah yang kemudian akan diakui pendapatan di tahun keempat, Pak. Ya, bukan tahun kelima, bukan tahun penggunaannya itu. Tapi tahun di mana dia tersisa. Berarti kan tadi 19 ya, 19.
20, 21, 22, 23 akan menjadi objek pajak di tahun 2023. Nanti di SPT tahun 2023 masukkan dalam koreksi fiskal di situ. Koreksi fiskal positif senilai 1 miliar. Nanti bayar pajaknya di situ. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Rinten Yayasan Taruna Bakti. Pertanyaannya, apakah PMK 68 tahun 2020 mulai berlaku untuk sisa lebih tahun 2020? Ya, jadi SL 2020 ke depan pakai aturan ini, saldo sisa lebih tahun-tahun sebelumnya perlakuannya nanti ngikuti PMK 2020 ini. Sisanya nanti akan digeser ke tahun 2020, penggunaannya mengikuti aturan ini. Ya, nanti pengakuan yang dulunya 5 tahun, tahun kelima, ini tahun keempat nanti. Ya, tidak mengacu pada aturan yang lama, tapi sisa lebihnya bisa digeser ke 2020. Penggunaannya mengikuti aturan PMK yang baru. Ya. Kemudian pada PMK 68 tahun 2020, untuk tahun keempat, sisa lebih dokumennya itu apakah akan diperiksa oleh pajak? Ada kemungkinan ya, kantor pajak akan nyegat di tahun keempat. Minta nih mana 2023, mana nih SL tahun 2019 penggunaannya, 6 miliar mana bukti-buktinya. Kalau nggak dapat 6 miliar, langsung nanti tahun itu ada koreksi ya. Kali tarif pajak di tahun kita 2023 nanti 20% ya. Kemudian jika sisa lebih di tahun kedua sudah terrealisasi semuanya, apakah yayasan bisa langsung lapor ke pajak pada tahun kedua tersebut atau menunggu tahun keempat? Kalau lapor harus tiap tahun, ya, tidak perlu tunggu tahun keempat. Tahun keempat itu orang pajak yang nunggu tuh. Dari laporan-laporan yang kita buat itu, tahun keempat dia nunggu sambil nanti minta buktinya mana nih? Mana SL 2019? Ya. Nah, tiap tahunnya kita kemudian laporkan, Pak, tahun ini kita habis 200, tahun ini kita habis 500, tahun ini kita habis 1 miliar, ya. Itu laporan tiap tahun yang harus kita sertakan. Ya, tidak nunggu nanti tahun keempat baru laporan. Oke ya, Bu Rinten ya. Oke, kita sekarang memasuki ke pertanyaan terakhir dari Andi Matalata UII. Pertanyaannya, penggunaan sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana oleh wajib pajak badan di mana pembangunan tidak melibatkan pihak ketiga atau kontraktor, namun pembangunan dilaksanakan oleh pihak internal. Jika dilihat dari objek pajak yang timbul, sepengetahuan saya ada 2 objek. Yang pertama yaitu PPN KMS karena pembangunan oleh internal. Yang kedua, PPh yang akan dipotong oleh kontraktor sebagai pemotong pihak ketiga. Objek manakah yang paling beresiko bagi wajib pajak badan? Dan objek manakah yang menguntungkan bagi wajib pajak badan dari 2 opsional di atas? PPN KMS, betul Mas Andi, 2% dari nilai atau biaya yang kita keluarkan. Yang kedua, PPh yang akan dipotong oleh kontraktor sebagai pemotong atau pihak ketiga ya. PPh yang akan dipotong oleh kontraktor. Oke, maksudnya kita kan ada kontraktor kecil nih ya. Nah, dia juga punya subnya lagi, subkontraktor. Ketika dia bayar ke subkontraktor, dia motong. Tapi itu kontraktor wilayah yang lain kan. Nah, kalau kita kepada kontraktornya, berarti kan kita yang harus motong dia. PPh pasal 4 ayat 2 ya. Jadi misalkan dia kebagian pekerjaan struktur misalnya, dia bikin struktur ya, dapat 2 miliar. Ketika kita bayar dia 2 miliar, nanti baru kita ambil nih PPh 4 ayat 2-nya. Ya, bisa 2%, bisa 3%, ya. Oke, ya. Yang ketiga, objek manakah yang paling beresiko bagi WP badan? Dan objek manakah yang menguntungkan bagi WP badan dari 2 opsi di atas, ya. Oh, ini maksudnya pilihan nih. Kalau kita serahkan pada kontraktor, ya sama yang kita bangun sendiri, ya. Kalau bangun sendiri, PPN KMS, resikonya ada di PPN, ya, karena kita konsumennya, kita pengguna dari bangunannya itu. Berarti kita harus tanggung PPN nih, karena kita memanfaatkan barang, mengkonsumsi barang. PPN adalah pajak konsumsi, ya. Karena kita konsumsi, kitalah yang harus menanggung.
Nah, ada dua pilihan tadi, Mas Andi betul, PPN KMS sama PPN yang akan dipungut oleh kontraktor. Kalau kontraktor pungut kita, dia pungutnya 10%. Wah, berat. Ya iman-iman, sayang kan? Kalau kita bangun sendiri, memang kita agak capek, tapi kita PPN-nya 2%. Mau pilih yang mana? Terserah hitung-hitungannya perusahaan. Tapi kalau dari rate-nya, ya jelas lebih hemat yang 2%. Udah bangun sendiri, tidak ada marginnya kan? Kalau kontraktor kan dia pakai margin. Marginnya 10%, kena PPN lagi 10%, ya kan? Kan jadi lebih mahal. Kalau bangun sendiri, nggak perlu margin, PPN-nya pun cuma 2%. Ya, menurut saya lebih baik membangun sendiri, ya. Sekian Q&A pada sesi kali ini. Terima kasih dan semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami. Dan sampai jumpa pada konten pajak lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.